Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata sidqin wa haqq wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi wa ihtada bihadiyihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sidq fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimir sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahilladzi la yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh dan sekaligus jamaah pengajian Masjid Namira yang saya hormati, wa bil khusus seluruh jajaran pengurus dan takmir Masjid Namira yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan ini atau pada pagi ini. Allah kembali membangunkan kita dalam keadaan iman. Allah kembali membangunkan kita dalam keadaan Islam. Allah kembali membangunkan kita dalam keadaan sehat. Dan karenanya kita bisa mengawali lembaran kehidupan kita pada pagi ini dengan beribadah kepada Allah. Kita tunaikan sholat subuh dengan berjamaah. Dan tentu mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan tadi diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas sebuah tema yang saya kira hampir semua orang tidak menyukai tema ini, yaitu tema tentang musibah. Saya kira tidak ada satupun orang yang suka kepada musibah. Tetapi siapapun boleh tidak menyukainya, tapi musibah ini pasti akan dia alami. Tidak ada satupun orang yang hidup di dunia ini kemudian bisa terlepas dari musibah selamanya. Ada waktu-waktu tertentu yang Allah subhanahu wa ta'ala harus memberikan kepadanya musibah. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam Islam, musibah ini menempati posisi yang sangat penting untuk bisa menentukan nasib seseorang. Ya, ini masalahnya. Jadi di dalam Islam, kalau kita lihat, musibah itu menempati posisi yang penting, posisi yang fundamental untuk menentukan kebaikan atau keburukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan musibah orang bisa masuk neraka, dengan musibah pula orang bisa masuk surga. Jadi artinya apa yang dialami dari berbagai macam situasi sulit ya yang dialami oleh orang-orang yang beriman itu justru akan menentukan positioning dia di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka seorang mukmin harus berada di dalam posisi yang tepat ketika musibah itu terjadi. Sekali lagi, seorang mukmin harus berada di dalam posisi yang tepat ketika musibah itu terjadi.
Karena pada dasarnya ketika musibah itu terjadi, ya, saat itu Allah Subhanahu wa taala sedang melihat orang itu apakah orang ini termasuk ahli surga ataukah termasuk ahli neraka. Ya, sekali lagi, ketika musibah itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala sedang melihat orang itu apakah orang ini termasuk ahli surga ataukah ahli neraka terkait dengan sikap dia terhadap musibah itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dan ini yang kita harapkan ya, karena kita tidak mungkin akan menghindari musibah, ya ketika musibah itu datang, maka yang harus kita upayakan adalah bagaimana kita ini berada di dalam posisi yang tepat ketika musibah itu terjadi. Dan saya kira inilah tema yang coba kita angkat pada kesempatan ini, dan tentu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di dalam posisi yang tepat ketika musibah itu terjadi. Makanya saya mengambil judul yang mungkin sedikit agak kurang sopan gitu ya, yaitu di mana posisimu saat musibah itu terjadi. Namun sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, kita menyampaikan beberapa pendahuluan tentang masalah itu. Pertama-tama adalah bala atau musibah dalam perspektif keimanan. Nah, sekali lagi saya katakan di awal tadi bahwa musibah itu salah satu unsur atau salah satu faktor orang itu akan masuk surga atau masuk neraka, sekalian, maka memang musibah itu akhirnya berada di dalam sebuah perspektif keimanan. Nah, bagaimanakah musibah dalam perspektif keimanan itu? Ada banyak ayat sekalian, tapi mungkin saya pada kesempatan ini hanya menyampaikan beberapa ayat tentang bagaimana musibah itu di dalam perspektif keimanan. Ya. Pertama-tama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mulk ayat yang kedua, yang saya yakin kita semuanya sudah hafal ayat itu. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Nah, sekalian, ya kita lihat di sini bagaimanakah kehidupan atau bagaimanakah kematian dan kehidupan itu sebetulnya adalah sebuah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan bala kepada seseorang untuk kemudian menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Jadi diawali dengan khalaqal mauta. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian. Kenapa bukan kehidupan dulu? Kenapa kematian? Karena memang pada dasarnya semua makhluk itu diawali dengan ketiadaan. Ya, jadi semua makhluk termasuk kita ini itu diawali dari ketiadaan. Artinya kita ini tidak ada apa-apa sebelum kita lahir gitu maksudnya. Ya, makanya diawali dengan khalaqal mauta. Kemudian kematian ini dengan seluruh derivasinya. Hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang menggelisahkan, hal-hal yang menjadikan orang itu takut dan seterusnya. Ya, itu adalah kematian. Kemudian yang kedua ada wal hayata, dan kehidupan. Ya, dengan segala macam derivasinya. Ya, bagaimana sesuatu itu ketika hidup, ketika nyala, itu mesti mengandung kesenangan, mengandung sukacita, mengandung kegembiraan dan seterusnya. Apakah yang terkait dengan ketiadaan yang bernama kematian, atau yang terkait dengan ada yang bernama kehidupan, itu semuanya untuk menguji kita semuanya ini, siapakah di antara kita ini yang paling baik amalnya. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menggunakan pendekatan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala. Jadi untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Bukan siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya. Kenapa demikian? Karena orang itu pasti akan banyak beramal. Ya kan? Karena dia manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan berbagai macam piranti di dalam manusia itu yang menyebabkan dia akan produktif beramal. Persoalannya adalah produktivitas amalnya itu untuk kebaikan
ataukah produktivitas amalnya itu untuk kejelekan. Ya kan? Jadi ketika musibah itu datang, orang itu pasti produktif amalnya. Ya kan? Semakin musibah itu datang, semakin produktif orang itu beramal. Persoalannya adalah apakah amalnya itu adalah amal yang baik ataukah amal itu adalah amal yang buruk, ya kan? Makanya ketika kemudian orang itu ketika terjadi musibah sekalian, itu seolah-olah memacu adrenalinnya, ya kan? Memacu motivasinya untuk melakukan sesuatu. Nah, apakah sesuatu itu adalah kebaikan ataukah sesuatu itu adalah kejelekan? Itu sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu. Untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Karena semua musibah yang terjadi Bapak Ibu sekalian, itu pasti akan menghasilkan reaksi. Jadi ketika musibah terjadi, orang itu pasti bereaksi. Itulah amalnya. Nah, reaksinya itu reaksi kebaikan atau reaksinya itu reaksi keburukan. Itu yang pertama. Poin yang kedua yang paling penting kita lihat pada kesempatan ini adalah bahwa betapa kehidupan dan kematian yang itu merupakan ujian ternyata dikaitkan dengan amal. Dan semua kita tahu amal-amal itu ujung-ujungnya adalah akhirat. Ya kan? Amal-amal itu ujungnya adalah akhirat. Sekarang kalau kita melakukan sholat subuh sekarang ini, apa yang kita inginkan? Ya kan? Apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan akhirat. Tadi doa yang disampaikan oleh Pak Jalil ya. Jadi Rasulullah SAW itu ketika pagi hari itu selalu mendoakan umatnya. Ya, yang doa itu berbunyi Allahumma barik li ummati fi bukuriha itu. Ya Allah ya Tuhanku, berkahilah umatku di pagi mereka. Artinya saat-saat mereka ini bangun, ya berkahilah umatku di pagi mereka. Maksudnya adalah Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun orang yang tidak beramal ketika bangun tidur. Semua mereka beramal, semua mereka berbuat, ya kan? Karena memang kita manusia. Tetapi persoalannya adalah perbuatan yang dilakukan itu perbuatan baik ataukah perbuatan buruk. Itu sebabnya kenapa doa Rasulullah tadi, ya kan? Itu barik li ummati, berkahilah umatku. Nah, kata-kata berkahilah itu kan berarti amal yang baik, ya kan? Berkahilah umatku itu berarti kan amal yang baik. Intinya adalah ketika kamu bangun tidur, ya kan, Allah Subhanahu wa taala sudah mengembalikan nyawamu, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan. Jangan kamu melakukan keburukan. Ya, rencanakanlah berbagai macam kebaikan setelah kamu bangun tidur itu. Jangan merencanakan kejahatan, jangan merencanakan kemaksiatan, jangan merencanakan dosa, kan begitu. Apakah ada seperti itu? Mungkin juga ada. Orang bangun tidur terus merencanakan apa kejahatan yang akan dia lakukan, apa kemaksiatan yang akan dia kerjakan. Itu sebabnya Rasulullah SAW mendoakan umatnya dengan mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di saat mereka bangun tidur ini atau di saat pagi mereka. Nah, sekalian kita kembali di sini. Ayat ini ditutup dengan wahuwal azizul ghafur. Ya. Maka bagi mereka yang melakukan berbagai macam tindakan bodoh saat terjadi musibah, Allah itu aziz. Allah itu maha perkasa. Di mana Allah tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan-tindakan untuk membalas berbagai macam bentuk kejahatan yang dilakukan oleh hambanya. Tapi bagi mereka yang ketika ada musibah itu melakukan kebaikan, maka Al-Ghafur, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat bagaimana di ayat ini ada 3 koneksi penting, korelasi penting. Pertama, bahwa kematian dan kehidupan itu bala, itu ujian. Yang kedua, bahwa kematian dan kehidupan yang dia itu adalah bala dalam rangka untuk menjadikan orang itu beramal baik ataukah beramal buruk. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, bagaimana musibah itu
terkait dengan dua asmaul husna yang penting di ayat ini, yaitu Al-Aziz, Maha Perkasa, dan Al-Ghafur, Maha Pengampun. Nah, itu Bapak sekalian. Jadi bagaimana musibah itu dalam perspektif keimanan. Sekarang yang kedua, ya ini yang kaitannya dengan masalah ayat yang pertama tadi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzi khalaqal mauta wal hayata, ya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan, itu Rasulullah SAW mengatakan begini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi Rasulullah SAW bersabda, innallaha adzalla bani adama bil maut. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menundukkan Bani Adam itu dengan kematian. Apa yang dimaksud dengan menundukkan Bani Adam dengan kematian? Bapak sekalian, orang itu kalau sudah mati, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ketika sakaratul maut, orang tidak bisa berbuat apa-apa. Apapun yang dia miliki tidak bisa untuk menebus supaya sakaratul maut itu tidak jadi, atau supaya kematian itu bisa diundur dan seterusnya. Semuanya itu akan tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala ketika orang itu menjalani yang namanya kematian. Jadi istilahnya enggak ada gagahnya orang ketika dia itu dalam kondisi sakaratul maut. Ya kan? Tidak ada perkasanya orang ketika dia di dalam kondisi sakaratul maut. Meskipun saat sebelumnya dia memiliki pangkat yang tinggi, harta yang banyak, pengaruh yang kuat, status sosial yang tinggi. Begitu sakaratul maut itu datang, itu semuanya tidak berguna. Karena Allah yang menundukkan mereka di saat kematian itu akan terjadi. Itu maksudnya. Innallaha adzalla bani adama bil maut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menundukkan Bani Adam itu dengan kematian. Nah, kita lihat di sini letak musibahnya di mana? Letak ujiannya di mana? Wa ja'alad dunya daro hayatin tsumma daro mautin. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai kampung kehidupan, kemudian menjadi kampung kematian. Ya. Kehidupan dengan segala macam derivasi dan ujiannya, kematian dengan segala macam derivasi dan ujiannya. Disinilah letaknya musibah itu datang. Disinilah letaknya ujian itu datang. Disinilah letaknya berbagai macam bentuk musibah itu datang. Wa ja'alad dunya daro hayatin tsumma daro mautin. Terus wa ja'alal akhirata daro jazain tsumma daro baqain, dan menjadikan akhirat sebagai kampung pembalasan dan kemudian sebagai kampung keabadian. Nah, kita lihat di sini. Artinya Bapak Ibu sekalian, betapa dekatnya musibah itu dengan akhirat, kira-kira begitu. Betapa dekatnya balak dan ujian itu dengan akhirat. Inilah yang akan menjadi penentu seseorang positioningnya di akhirat nanti itu seperti apa, yaitu ketika dia bersikap terhadap ujian. Nah, berikutnya di sini ujian dikaitkan atau balak dikaitkan dengan kematian, ya kan? Jadi balak dikaitkan dengan kematian. Maka Allah berfirman di ayat yang ke-35 dari surat Al-Anbiya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Setiap orang itu, setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Jadi setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Bapak Ibu sekalian, ya kan? Ada satu hal yang tidak disukai oleh manusia, tapi itu pasti akan datang. Saya kok tidak ada yang kemudian orang itu dengan sadar mengatakan saya ingin mati. Ya kan? Tidak ada. Tidak ada orang itu dengan sadar dia mengatakan saya ingin mati. Ada? Tidak ada. Bahkan yang terjadi adalah bagaimana orang itu memiliki panjang umur yang dia inginkan. Bahkan kadang-kadang di ulang tahunnya yang ke-82 itu masih minta didoakan panjang umur. Ya kan? Ini memang khas fitrah manusia. Gitu. Dia mesti ingin hidup. Ya. Saya jadi ingat ketika ada seorang sastrawan terkenal dulu, mungkin
Kalau kita yang atau sekarang juga mungkin masih dibahas ya. Jadi ada seorang sastrawan yang terkenal di era Pujangga Baru yang bernama Khairil Anwar itu ya. Jadi ada puisinya yang sangat terkenal itu, puisinya yang berjudul Aku. Di bait terakhir atau di baris terakhir dari puisinya itu dia mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu memang manusia. Ya, nggak ada kemudian orang itu membuat puisi, aku ingin cepat-cepat mati dengan penuh kesadarannya ya. Nggak ada. Tapi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, betapa kematian itu dikaitkan erat dengan musibah. Ya, dikaitkan erat dengan musibah. Bukan kemudian karena kematian itu musibah, bukan. Tapi kematian itu adalah pintu masuk. Orang itu akan dibalas amal perbuatannya ketika musibah itu terjadi pada dirinya. Saya ulang sekali lagi, kematian itu adalah pintu masuk bagi seseorang yang akan mendapatkan balasan dari Allah terkait dengan sikap mereka terhadap musibah. Jadi harus ada yang namanya kematian. Karena kematian ini adalah pintu masuk bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membalas amal seseorang, khususnya amal-amal mereka yang mereka lakukan ketika musibah itu terjadi. Makanya lihat bunyi ayat ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati. Nah, lihat terusnya itu. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai cobaan. Jadi coba kita lihat. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Diawali dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah itu yang saya katakan di awal dan mudah-mudahan saya tidak salah bahwa kematian itu adalah pintu masuk bagi seseorang untuk mendapatkan balasan amalnya terkait dengan sikap dia waktu menghadapi musibah. Jadi coba kita lihat di sini Bapak sekalian bagaimana kematian, bagaimana bala, bagaimana ujian itu dikaitkan dengan persoalan paling prinsip yang dimiliki oleh manusia. Yaitu persoalan kematian. Karena mati ini adalah masa transisi antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Orang tidak mungkin akan nyampe kepada kehidupan akhirat kecuali melalui pintu yang bernama kematian. Ya. Makanya dari awal tadi saya katakan, ya harusnya materi ini atau tema ini bukan tema pagi hari. Gitu. Ya, tapi mungkin tidak tahu di tema malam atau gimana. Kenapa? Karena memang ya kita serius lah gitu ya. Ya kita serius lah dengan materi ini. Kenapa saya menganggap ini penting? Karena banyak orang itu kemudian menganggap musibah itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Ya kan? Padahal mestinya dengan musibah itu orang punya ruang yang seluas-luasnya untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang ayat yang kedua. Sekarang hadis ya. Bagaimanakah bala atau bagaimanakah ujian atau cobaan itu dalam perspektif orang yang beriman. Maka an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Ingat di sini ya perspektifnya orang yang beriman. Cobaan itu akan senantiasa atau bala itu atau musibah itu senantiasa akan menimpa orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan. Nah, ini Bapak sekalian saya katakan di awal tadi, ma yazalu, senantiasa. Senantiasa itu maksudnya sering atau akan selalu. Ya. Jadi musibah itu akan selalu menimpa orang yang beriman laki-laki atau orang yang beriman perempuan. Di sini kemudian tidak ada satupun orang yang bisa menghindari musibah. Semua orang pasti akan dengan, mohon maaf kalau bahasa saya, semua orang
ya pasti akan dengan jatah musibahnya masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang akan dengan jatah musibahnya masing-masing. Ya kan? Tidak ada orang yang kemudian dalam kondisi tidak pernah mengalami musibah. Ya kan? Akan dengan jatah musibahnya masing-masing. Yang miskin dengan musibahnya, yang kaya dengan musibahnya, yang pangkat dengan musibahnya, yang status keturunannya tinggi dengan musibahnya. Semua orang akan dengan musibahnya sendiri-sendiri. Yang akan berbeda satu orang dengan yang lainnya. Nah, kita lihat di sini. Ada 3 ya, poin musibah yang akan dialami oleh manusia mukmin laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah musibah terkait dengan dirinya. Ya kan? Musibah terkait dengan dirinya. Apakah berupa sakit? Apakah sakit itu sakit fisik? Apakah sakit itu sakit kejiwaan, sakit mental dan seterusnya, ya. Wa waladi dan anaknya. Ya. Apakah naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak mengalami ya. Apakah anaknya itu nakal? Apakah anaknya itu sulit belajar? Apakah dan seterusnya. Wa malihi dan hartanya. Apakah hartanya itu sulit didapat? Atau ketika didapat dicuri orang? Atau ketika sudah didapat ditipu orang? 3 poin penting ini yang akan dialami oleh manusia mukmin sebagaimana yang ada di dalam hadis ini. Bahwa setiap mukmin laki-laki dan setiap mukmin perempuan itu akan mengalami musibah di 3 poin ini. Musibah terkait dengan dirinya, musibah terkait dengan keluarganya, dan musibah terkait dengan hartanya. Hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia tidak ada kesalahan sama sekali. Maksudnya ini dalam perspektif orang yang beriman. Mereka tahan dengan musibah itu, mereka sabar dengan musibah itu, mereka ridho dengan musibah itu, sampai kemudian kesabaran dan keridhoannya terhadap musibah itu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Bapak sekalian, ini yang saya katakan di awal tadi, bagaimana musibah itu adalah pintu masuk orang itu untuk bisa masuk surga ketika dia ridho dan sabar dengan musibahnya, dan juga akan menjadi pintu masuk orang itu untuk masuk neraka ketika dia tidak sabar dan ketika dia tidak ridho dengan musibahnya. Nah, hadis ini sebetulnya menjadi pengantar kita untuk sampai kepada judul tadi itu, di mana posisimu ketika musibah itu terjadi. Hadis yang kedua, ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Qultu, saya berkata, ya saya bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu balaan. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat cobaannya? Siapakah manusia yang paling berat musibahnya, gitu kira-kira. Siapa manusia yang paling berat? Yang paling berat cobaannya. Qala al-anbiya. Yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi. Iya kan? Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik kita semuanya, bahwa mereka orang-orang yang paling dekat kepada Allah itu bukan orang-orang yang mendapatkan banyak fasilitas keduniaan yang menjadikan dia nyaman. Ya kan? Bukan. Jadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang takarrubnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah orang-orang yang kemudian mendapatkan fasilitas keduniaan yang menjadikan hidup dia nyaman. Bukan. Tapi kata Rasulullah di hadis ini, ayyun nasi asyaddu balaan. Siapakah manusia yang paling berat cobaannya? Qala al-anbiya. Yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Ya. Kemudian yang di bawahnya atau yang selebihnya dan selebihnya, kira-kira begitu. Artinya setelah itu baru di bawah nabi. Itu yang paling berat cobaannya. Makanya mungkin setelah itu para sahabat, setelah itu adalah orang-orang solih dan seterusnya. Intinya Bapak Ibu sekalian, saya ulang kembali bahwa
mereka-mereka yang punya kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala karena mereka menjadi nabi, itu bukanlah orang-orang yang mendapatkan fasilitas memadai dari Allah yang menjadikan hidup mereka itu nyaman dan aman. Tidak. Justru keamanan dan kenyamanan mereka, para nabi itu, dengan cara ujian-ujian dan cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat di sini. Fayubtalar rajulu ala hasabidinihi. Maka seseorang itu akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar kekuatan agamanya. Jadi bagi orang-orang yang beriman, musibah-musibah dari Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan kepadanya sesuai dengan kadar kekuatan agamanya. Kira-kira begitu. Ya, sesuai dengan kadar kekuatan agamanya. Fa in kana dinuhu salban, maka ketika agamanya itu kuat, istadda balauhu. Ya, kita baca di situ. Ketika agamanya itu kuat, maka akan semakin berat cobaannya. Ya, jadi semakin kuat agama seseorang, itu akan semakin berat cobaannya. Ya, sekalian saya ingin mengatakan pada kesempatan ini, mungkin ada di antara kita yang mengatakan, oh enggak Pak, itu lihat orang-orang yang sholatnya rajin, ini enggak praktis, mereka enggak dapat cobaan. Sekalian, cobaan itu bukan sesuatu yang hanya nampak oleh mata, yang secara formal bisa disaksikan banyak orang. Ya, seringkali ada banyak cobaan-cobaan yang orang tidak bisa melihatnya, tapi sangat berat dialami oleh para pelakunya. Ya, cobaan yang terkait dengan kejiwaan tidak ada orang yang bisa melihatnya. Musibah yang terkait dengan jiwa seseorang tidak ada orang yang tahu. Tapi seringkali lebih berat. Sebagaimana sering kita saksikan, ya kan? Sakitnya fisik itu seringkali lebih ringan daripada sakitnya jiwa. Nah, ini kan sering kita dengarkan anak-anak muda kita ini kan. Ya, ketika ya mungkin ada hubungan dengan laki-laki dan perempuan dan seterusnya, ya, sakitnya hati itu lebih berat, ya kan? Sakitnya hati itu lebih berat daripada sakitnya jiwa, seperti daripada sakitnya fisik dan begitu seterusnya. Nah, wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasabi dinihi. Dan ketika agamanya itu ringan, enggak begitu kuat, ya dia akan diuji, akan diberikan bala dengan hasabi dinihi, sesuai dengan kadar agamanya. Fama yabrahul bala'u bil abdi, maka tidak ada ya musibah itu akan dialami oleh seorang hamba hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'atun. Ini hadis yang pertama tadi gitu ya. Sampai kemudian dia meninggalkan musibah itu, kemudian dia berjalan di muka bumi dan kemudian dia tidak mendapatkan atau tidak mengalami kesalahan sedikit pun. Artinya musibah-musibah yang dia alami itu dia terima dengan ridho, dia terima dengan sabar, dan itu berpotensi untuk menghapus berbagai macam kesalahannya. Nah, sekarang kita lihat macam-macam bala dulu. Ya. Jadi di ayat surat Al-Baqarah 155 ya, musibah itu di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menimpa dalam banyak hal. Maka Allah berfirman, "Wa nabluwakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Jadi ada 5 sekalian tema tentang musibah di ayat ini. Pertama, minal khauf. Orang akan diberikan musibah dengan rasa takut. Jadi rasa takut itu musibah. Kenapa? Ketika orang itu mengalami ketakutan, iya kan? Maka itu akan menjadikan dirinya tidak bisa bergerak. Ya, karena saat itu sedang takut. Ya kan? Saat itu sedang takut itu. Yang pertama. Yang kedua, wal ju'. Ya, akan mengalami musibah dengan kelaparan. Ya. Dengan kelaparan. Ini juga sebuah musibah. Dan ketika orang itu lapar sekalian,
maka akan banyak hal yang tidak bisa dia lakukan. Dan dengan lapar itu pula mental orang itu bisa berubah. Ya, dengan lapar orang itu mentalnya bisa berubah. Ya, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang salah. Jadi ketika lapar, nah ini terjadi pada masa Umar bin Khattab itu. Ya, kalau pada masa Khulafaur Rasyidin itu kan ada orang itu ketika mencuri kan dipotong tangannya. Nah, pada masa Umar itu ada orang mencuri karena waktu itu musim paceklik. Ya, ada orang mencuri tapi Umar tidak memotong tangannya. Ditanya para sahabat, kenapa kok tidak dipotong tangannya? Iya, karena dia itu mencuri karena lapar. Karena terpaksa. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk bisa menutupi rasa laparnya itu kecuali dengan mencuri. Jadi Bapak sekalian, orang lapar itu akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Memang ini musibah gitu. Kemudian wanaksin minal amwal, ya, kekurangan harta, ya, jatah yang dia butuhkan sekian tapi yang bisa dipakai untuk menutupi sekian. Wal anfus, kekurangan jiwa, istrinya meninggal, anaknya meninggal, orang-orang yang dicintai meninggal. Wasamarot, dan buah-buahan. Yang dimaksud ujian yang terkait dengan buah-buahan ini adalah dulu pada masa Rasulullah SAW. Ya, tanda orang itu digdaya ketika dia punya kebun luas. Ya, tanda orang itu kuat secara finansial, mereka itu punya kebun kurma yang luas. Maka ketika kemudian itu hilang, maka kemudian ketika itu berkurang, itulah cobaannya, kira-kira begitu. Wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada hambaku yang bersabar, begitu. Ini ya. Kita tidak akan bisa lepas dari 5 ini. Ya, artinya musibah-musibah yang kita alami itu mungkin ada 1, 2, atau 3 di antara 5 ini. Al-khauf, al-ju', al-amwal, al-anfus, dan as-samarat. Terkait dengan security atau keamanan, terkait dengan kelaparan, terkait dengan harta, terkait dengan jiwa, dan terkait dengan buah-buahan. Yang saya jelaskan tadi, yang semua buah-buahan di sini pada masa Rasulullah itu, tanda orang itu kuat, tanda orang itu digdaya adalah ketika dia punya kebun yang luas. Maka ketika kemudian kebun itu berkurang, atau kemudian ketika kebun itu hilang, atau kemudian kurma itu tidak panen sebagaimana mestinya, kayak kita di sini, padi itu tidak panen sebagaimana mestinya, itulah musibah. Ya, itulah musibah. Nah, sekarang sekalian, di mana posisimu saat musibah itu terjadi? Ya, saya kira itu tadi adalah pendahuluannya. Ya, tema besar kita itu ada di sini. Di mana sih posisi kita ini ketika musibah itu terjadi? Karena posisi inilah yang akan menentukan baik dan tidaknya kita nanti di akhirat. Ya, ini ada seorang ulama ya yang bernama Al-Junaid Al-Baghdadi, itu ditanya. Su'ilal Imamul Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, ya, seorang imam atau seorang ulama yang bernama Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ditanya. Ya, saya kira pertanyaan ini juga mungkin akan kita ajukan gitu ya. Kaifa a'rifu al-bala? Bagaimana aku mengetahui sebuah musibah? Hal huwa iqabun minallah? Apakah musibah itu hukuman dari Allah? Ya, au kafaratun, atau musibah itu penghapus dosa, au irtiqaun warifatun, atau musibah itu untuk mengangkat derajat. Jadi kira-kira ini tanya pada gurunya begitu, wahai guruku, bagaimana aku bisa mengetahui musibah yang menimpa aku itu, apakah itu hukuman dari Allah, ya, atau sebagai penghapus dosaku, atau untuk meningkatkan derajatku, gitu. Ya, atau untuk mengangkat derajatku gitu. Nah, sekalian ternyata jawabannya itu menarik karena jawaban dari pertanyaan itu sangat terkait dengan sikap orang itu ketika musibah itu terjadi. Ya, posisi orang itu ketika musibah itu terjadi, itulah yang menentukan jenis musibah tersebut itu. Fa'ajaba, maka ya ulama itu menjawab, idza ghadibta fahuwa ghadabun minallah. Ketika musibah itu datang, kemudian kamu marah, berarti musibah itu hukuman dari Allah.
marah kepada Allah, mengeluh, meronta dan seterusnya, protes kepada Allah. Kenapa kok saya ini itu dan seterusnya. Kalau itu yang terjadi, berarti musibah itu hukuman dari Allah. Nah, Bapak sekalian, saya kira Bapak seperti ini kan, naudzubillah kan sering kita alami. Lapo kok aku sing dicoba ngene? Lapo kok gak iko? Cek enake kok uripe, gak tau ana musibah. Kok aku sing kena musibah? Ketika itu yang terjadi saat ada musibah datang, berarti musibah itu hukuman dari Allah. Ya, hukuman itu bahasa halusnya siksa. Karena saat itu Allah Subhanahu wa taala, karena sikap orang itu, Allah menyiksa orang itu dengan sikap yang tidak benar ketika musibah itu datang. Berarti kan dia ini protes, seolah-olah Allah itu pilih kasih. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu tidak sayang kepada dirinya. Ya kan? Makanya ada ayat yang sering kita dengarkan, yang itu terkait dengan positioning orang terhadap berbagai macam situasi kehidupan. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun orang-orang itu ketika ditimpa kebaikan, dia mengatakan ini adalah karena Allah sayang kepadaku, kira-kira begitu. Tapi wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kemudian ketika diuji, diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesempitan rizki, dia mengatakan, Tuhanku pilih kasih kepadaku. Tuhanku menghinakan aku. Nah, itu yang pertama Bapak sekalian. Jadi, idza ghadibta fahuwa ghadabun minallah. Jika kamu marah ketika musibah itu datang, ya kan? Jika kamu tidak rela, ketika musibah itu datang, maka musibah itu adalah hukuman dari Allah. Ya, yang pertama, ya. Jadi hukuman dari Allah dan murkanya. Fahuwa ghadabun minallah wa sukhtun. Jadi Bapak sekalian, mestinya ketika musibah itu datang, ya, orang itu harus mengharap kasih sayang Allah. Ya kan? Orang itu harus mengharap kasih sayang Allah. Tapi karena dia marah, dia tidak rela, gak gelem nerimo apa adanya dengan musibah yang datang itu. Fahuwa ghadabun minallahi wa sukhtun. Maka musibah itu menjadi sebuah kemarahan dari Allah dan murkanya. Ya. Nah, jadi itu tadi kan hal huwa iqabun minallah. Apakah itu adalah hukuman dari Allah? Maka itu hukuman dari Allah itu terjadi ketika orang itu marah waktu musibah itu datang. Ya, maaf Bapak sekalian, makanya setemperamental apapun kita, seinstabilitas apapun emosi kita, mari kita berusaha sekuat tenaga ketika musibah itu datang, ya kan? Kita hadapi dengan tidak temperamental dan kita hadapi dengan stabilitas emosi yang baik. Nah, yang pertama. Wa idza sabarta fahuwa kafaratun. Dan ketika kamu sabar waktu musibah itu datang, maka itu adalah penghapus dosamu. Intinya, kapan musibah itu menjadi penghapus dosa? Ketika orang itu sabar menerimanya. Sekalian, sabar ketika musibah itu terjadi apa sih? Gitu? Ya, jadi sabar ketika musibah itu terjadi maksudnya adalah orang itu tahan. Memiliki ketahanan ketika musibah itu datang, meskipun dia tidak suka terhadap musibah itu. Ya kan? Dia punya daya tahan, ya, punya kekuatan untuk bisa menghadapi musibah itu, untuk tidak mengolok-olok Allah, untuk tidak protes kepada Allah, untuk menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia enggak suka dengan musibah itu. Tetap dia enggak suka dengan musibah itu, tapi dia bisa menghadapinya, kira-kira begitu. Ini yang membedakan dengan yang ketiga gitu ya. Jadi dia sabar, dia punya daya tahan yang kuat meskipun dia tidak suka dengan musibahnya itu. Sekalian menurut saya wallahu alam bisawab ya. Di posisi yang kedua ini saja menurut saya ini kita sudah bagus. Ya, kita sudah bagus. Kenapa? Ada yang lebih tinggi dari itu posisinya. Wa idza radita
fahuwa irtiqaun wa rif'ah. Dan ketika kamu ridho dengan musibah itu, maka itulah yang menjadi pengangkat derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya dengan yang kedua tadi? Kalau yang kedua tadi itu dia tahan terhadap musibah itu, dia punya kekuatan untuk menghadapi musibah itu, tapi tetap dia nggak suka dengan musibah itu ketika dia datang gitu. Ya kan? Tapi dia tahan. Yang ketiga ini dia ridho ketika musibah itu datang, dan karena itu seolah-olah nggak terjadi apa-apa dengan peristiwa yang orang banyak menganggap musibah itu. Mentalnya nggak berubah, ya istilahnya dia santuy gitu menghadapi musibah itu seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Kenapa? Dia ridho. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, ya kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tetap mengucapkan alhamdulillah dalam semua situasi, ya kan? Mengajarkan kita untuk tetap alhamdulillah, tetap bersyukur dalam semua situasi. Ketika menghadapi situasi yang sulit, yang musibah, yang tidak enak, beliau mengajarkan kita bersyukur dengan mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji Allah. Ya, segala puji bagi Allah dalam semua situasi. Apakah situasi sulit ataukah situasi baik. Jadi orang itu tetap bisa bersyukur ketika dalam kondisi mengalami kesulitan, ketika dalam kondisi mengalami musibah. Inilah derajat tertinggi itu. Ya, wong kena musibah kok bersyukur. Ya kan? Kena musibah kok mengucapkan alhamdulillah. Kan rata-rata kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Bukan kita bersyukur kepada Allah atas musibah yang diberikan kepada kita dan kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi di dalam hadis ini, nanti tolong silakan dicek di internet itu. Ya kan? Orang bisa bersyukur ketika dia mendapatkan musibah. Maka Rasulullah itu ketika menjumpai situasi sulit yang beliau alami, beliau mengajarkan kepada kita dengan mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua situasi. Inilah yang menjadikan pikiran itu jernih. Inilah yang menjadikan dada itu lapang. Inilah yang menjadikan jiwa itu tetap tenang meskipun mengalami musibah. Bapak sekalian, ini gampang teorinya ini. Ini diucapkan gampang. Ketika saya menyampaikan seperti ini, gampang. Tapi umpama kita mengalaminya juga tidak segampang dengan apa yang kita ucapkan. Bagaimana orang itu tidak bergejolak ketika musibah itu datang, itu kan tidak gampang. Bagaimana orang itu tetap memiliki stabilitas emosional yang baik ketika musibah itu datang, itu kan gak gampang. Ya kan? Hanya sedikit orang yang mengalami situasi itu. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan itu. Dalam situasi sulit beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, dalam situasi mudah mendapatkan nikmat, beliau mengajarkan doa kepada kita, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Sering kan kita dengarkan ini. Ya, jadi segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah berbagai macam kebaikan. Gitu. Nah, kita kan yang sering kan lebih suka yang alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, ya kan, daripada alhamdulillahi ala kulli hal. Meskipun itu dua-duanya situasinya itu sama. Nah, sekalian, di yang ketiga ini tidak gampang. Ya, wong yang kedua tadi saja tidak gampang, apalagi yang ketiga. Tapi kita harus berusaha. Minimal kalau kita tidak bisa yang ketiga, ya, jadilah yang kedua dan jangan menjadi yang pertama. Ya kan? Kalau kita tidak bisa yang ketiga sebagai pengangkat derajat, maka jadilah yang kedua sebagai orang yang sabar. Jangan jadi yang pertama, yaitu orang yang protes, marah terhadap musibah ketika menimpa dirinya. Karena itu berarti ketika dia protes, ketika dia marah terhadap musibah yang menimpa dirinya, ketahuilah berarti musibah itu hukuman dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini ada contoh kasus ini ya. Yang menarik menurut saya ini. Jadi ini ada contoh kasus pada masa Rasulullah SAW. Ada seorang sahabiat yang bernama Ummu Salamah. Ya. Jadi Ummu Salamah ini meriwayatkan sebuah hadis begini. Ini kita juga patut mencontoh ini ya. Ma min abdin tusibuhu musibatun fayaqulu, tidak ada seorang hamba yang terkena musibah kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi tidak ada seorang hamba yang terkena musibah kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dilanjutkan dengan apa? Dilanjutkan dengan doa, ya Allah berikanlah pahala atas musibah yang terjadi kepadaku ini dan gantilah musibah ini dengan yang lebih baik, illa ajarahullahu min musibatihi. Kecuali Allah akan memberikan pahala terhadap musibahnya, wa akhlafalahu khairan minha, dan Allah akan menggantinya dengan yang baik. Nah, ini Ummu Salamah ini ya meriwayatkan hadis itu. Jadi Rasulullah SAW itu ketika bersabda gitu ya bahwa ya ketika hamba mengatakan kalau ada musibah itu dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah berikanlah pahala atas musibah yang terjadi ini dan gantilah ia dengan pengganti yang baik. Ya, siapa yang mengatakan itu, maka Allah akan memberikan pahala terhadap musibah yang terjadi itu dan akan menggantinya dengan yang lebih baik. Loh kok dumadaan tiba-tiba ini terjadi pada Ummu Salamah ditinggal mati oleh suaminya. Qalat, dia mengatakan, falamma tuwfiya Abu Salamah qultu ma amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Salamah meninggal, maksudnya suaminya ya, aku berdoa dengan doa ini. Jadi ketika Abu Salamah itu meninggal, aku berdoa dengan doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah berikanlah pahala atas musibah yang terjadi dan gantilah Abu Salamah suamiku ini dengan yang lebih baik. Akhirnya kalau begitu maknanya itu. Nah, ini boleh dipraktekkan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi gantilah suamiku yang bernama Ummu Salamah, Abu Salamah dengan lebih baik. Fa akhlafallahu li khairan minha. Maka Allah ternyata mengganti Abu Salamah yang meninggal itu dengan yang lebih baik, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah itu ketika masa iddahnya habis, Ummu Salamah Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah mendapatkan suami yang lebih baik daripada yang meninggal yang bernama Abu Salamah. Ada yang lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada kan? Nah, sekalian, ini saya kira bisa dipraktekkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.